yang dimaksud dengan obesitas itu teman-teman, jadi obesitas merupakan kondisi di mana pembentukan lemak yang terjadi secara berlebihan pada anak di bawah usia 5 tahun. Nah, obesitas sendiri ini bisa menyebabkan beberapa masalah kesehatan dan tentu akan mengganggu proses berkembang pada balita tersebut. Nah, balita dikatakan obesitas apabila bagian berat badannya itu melebihi berat bagian standar deviasi menurut grafik WHO dan juga Kementerian Kesehatan. Kelebihan berat badan ini menunjukkan bahwa lemak tubuh anak meningkat secara abnormal dan berlebihan yang dapat menyebabkan risiko masalah kesehatan. Nah, menurut WHO menunjukkan angka prevalensi obesitas pada anak balita pada usia kurang lebih 5 tahun yang ada di dunia, yaitu mencapai sekitar 30 juta anak. Nah, untuk yang ada di Sulawesi Selatan sekitar 6,54% sampai 7,83%. Dan untuk yang ada di Kota Makassar menurut Riskesdes tahun 2018 menunjukkan sekitar 11,82%. Nah, setelah kita mengetahui obesitas pada balita, ternyata obesitas pada balita tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa penyebab yang memicu terjadinya obesitas pada balita, di mana yang pertama itu ada porsi makan yang berlebihan, di mana orang tua memberikan porsi makan yang tidak sesuai dengan umur anaknya. Yang kedua yaitu adanya ketidakseimbangan pemberian MPASI, di mana orang tua memberikan MPASI yang tinggi akan karbohidrat, lemak, tetapi kurang akan protein dan serat. Selanjutnya yaitu kurangnya faktor aktivitas, di mana orang tua seringkali melarang anaknya bermain di luar ruangan sehingga anak kurang bergerak dan kurang aktif. Yang terakhir itu ada genetik dan lingkungan keluarga, di mana orang tua yang obesitas seringkali menyajikan makanan yang tinggi akan kalori, sehingga lambat laun anak akan ikut mengonsumsi makanan yang dikonsumsi orang tuanya. Nah, adapun dampak obesitas dibagi menjadi dua, yang pertama jangka pendek, yang kedua jangka panjang. Di mana jangka pendek mengalami gangguan metabolik cepat seperti intoleransi insulin dan diabetes tipe 2. Kemudian masalah ortopedi mengalami gangguan pernafasan seperti asma, kelelahan dan masalah sendi. Kemudian ada dampak psikososial di mana stigma dan rendah diri. Kedua yaitu jangka panjang di mana mengalami penyakit kronis seperti stroke, hipertensi dan penyakit hati. Gangguan-gangguan tersebut dapat mempengaruhi sistem kesehatan. Penanganan obesitas pada balita yang pertama, perbaikan pola makan, atur asupan energi, kebutuhan dan aktivitas pada anak, hindari pemberian makanan tinggi kalori, dan memberi makanan seimbang seperti karbohidrat kompleks, protein, lemak, dan sayur dan juga buah. Adapun yang kedua, perbaikan pola minum, memberikan air putih sebagai minuman utama. Yang ketiga, peningkatan aktivitas fisik, batasi waktu nonton anak maksimal 1 jam per hari. Yang kedua, mendorong anak untuk bermain di luar ruangan minimal 60 menit. Adapun yang keempat, pola tidur yang cukup. Anak yang mengalami kekurangan tidur cenderung mengalami obesitas. Nah, adapun pencegahan obesitas pada balita bisa dilakukan dengan 6 cara. Yang pertama, pola makan yang seimbang. Berikan makanan yang bergizi seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan juga buah. Dan juga kurangi makanan yang manis, asin, dan juga berlemak. Yang kedua, ASI dan MPASI yang tepat. Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan, lalu lanjut dengan pemberian MPASI yang bergizi dan porsinya sesuai dengan usia anak. Yang ketiga, aktivitas fisik. Ajak anak bergerak setiap hari dan jangan terlalu sering nonton TV atau main HP. Yang keempat, minum air putih. Biasakan anak minum air putih, bukan minuman manis seperti teh manis atau minuman yang bersoda. Yang kelima, peran keluarga. Orang tua harus jadi contoh pola hidup sehat dan biasakan makan bersama saat di rumah. Dan yang terakhir, pemantauan rutin. Rutin cek berat badan anak dan tinggi badan anak di posyandu supaya untuk mengetahui kalau beratnya sudah mulai berlebih.
Adapun program dan kebijakan pemerintah terhadap obesitas pada balita, yang pertama adalah pemantauan kesehatan atau posyandu, yang kedua adalah KIE atau komunikasi informasi dan edukasi gizi, yang ketiga penerapan pedoman gizi seimbang pada anak, yang keempat pembatasan pemberian makanan ultra proses, yang kelima stimulasi aktivitas fisik pada anak, yang keenam konseling gizi dan fasilitas kesehatan. Dari program tersebut, Kemenkes sudah menerapkannya, namun hasilnya masih belum sepenuhnya berhasil karena angka obesitas pada balita masih sering meningkat setiap tahun. Hal ini terjadi karena orang tua masih sering memberikan makanan tinggi gula dan lemak, serta anak kurang aktif dan terlalu sering bermain gadget. Hal tersebutlah yang membuat si anak rentan terkena obesitas.